今日はこの子か。ご褒美ちょうだい。もちろんさ。鉄の石持ってんのかと思ったらただの。じゃあ承知お願いします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Sumatsu no Harem. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan dengan memperlihatkan organisasi wanita cabang pusat yang mencurigai organisasi wanita cabang Jepang yang menyembunyikan laki-laki selain Reito, di mana Reito ini sudah dikenal seluruh dunia. Organisasi wanita cabang pusat akan menangkap petinggi organisasi wanita cabang Jepang jika dugaan mereka benar bahwa cabang Jepang menyembunyikan laki-laki selain Reito, dan akan membawa semua laki-laki yang telah dibangunkan cabang Jepang ke Amerika. Di keesokan harinya kita diperlihatkan Doi yang sedang memberikan kiss selamat pagi untuk wanita yang akan menjadi partnernya, di mana wanita itu menolak ajakan Doi untuk bertani dengan alasan dirinya sedang datang bulan. Doi yang mendengar itu pun memakluminya dan pergi dari sana. Di malam harinya wanita yang menolak bertani dengan Doi ternyata adalah teman dari Elisa yang ditugaskan untuk mengawasi situasi di sekolah itu. Elisa juga memberitahu wanita itu untuk bersiap-siap melakukan rencananya, di mana ia akan melancarkan rencananya ketika organisasi wanita cabang pusat melaksanakan tugasnya untuk menangkap para petinggi organisasi wanita cabang Jepang. Lalu di keesokan harinya Ichijo mengajak Doi untuk mandi bersama di pemandian air panas, di mana di sana sudah ada Hiragi dan Todo yang akan mandi bersama dengan Doi. Hiragi yang tak dapat jatah saat di kolam renang pun meminta kepada Doi, dan Doi pun memberi jatah kepada Hiragi dengan jarinya. Setelah kejadian itu, Doi mulai brutal dengan bertani di perpustakaan, di UKS, bahkan saat pelajaran berlangsung. Scene pun berpindah di mana Reito dan para gadis-gadisnya yang sedang mencari informasi tentang penawar obat virus MK, di mana ia menemukan suatu ruangan bawah tanah. Lalu saat mereka melihat salah satu petinggi organisasi wanita cabang Jepang, tiba-tiba ia dan para gadis-gadisnya terjatuh, yang membuat mereka diketahui salah satu petinggi organisasi wanita cabang Jepang tersebut. Salah satu petinggi cabang Jepang itu pun langsung ingin membunuh mereka semua agar tidak membocorkan rahasianya. Namun tiba-tiba di waktu yang tepat pasukan organisasi wanita cabang pusat datang dan langsung membunuh petinggi organisasi wanita cabang Jepang, di mana ketua organisasi wanita cabang pusat adalah Chloe, yang membuat Reito terkejut. Chloe menyamar menjadi siswi pelajar untuk menyelidiki dan mempelajari banyak hal di Jepang. Lalu tak lama berselang terdengar ledakan bom, di mana semua ruangan di sana telah dipasang bom. Reito yang ingin menyelidiki ruangan itu pun terpaksa harus keluar dari sana. Di keesokan harinya para gadis-gadis di kelas berebutan untuk mendapatkan kiss selamat pagi dari Doi. Lalu Doi pun memberi saran kepada mereka, di mana ia akan memberikan kiss kepada mereka semua dan akan bertani dengan 5 wanita sekaligus. Lalu kita diperlihatkan ajudan Chloe yang sedang menginterogasi para petinggi cabang Jepang, di mana mereka dinyatakan bersalah setelah menyembunyikan laki-laki selain Reito. Lalu mereka pun memanggil para pengawalnya untuk menahan ajudan Chloe. Namun para pengawalnya malah menodongkan senjatanya ke mereka semua, di mana ternyata salah satu dari mereka adalah mata-mata dari organisasi cabang pusat, yang membuat mereka semua tak berkutik. Lalu Chloe pun memberitahu Reito bahwa Elisa telah bergabung dengan teroris, di mana mereka telah menentang kebijakan dari organisasi wanita. Reito yang mendengar itu pun semakin bingung dengan situasinya yang sekarang. Lalu kita diperlihatkan di mana Doi yang mulai tertarik dengan Erika. Ia pun memberikan selimut kepada Erika yang dijadikannya ke hewan peliharaan. Lalu tak lama berselang ada suara ledakan di sekitar lokasi sekolah, dan besar kemungkinan itu adalah ulah dari teman Elisa yang telah menyusup di sana. Setelah kejadian itu, Doi pun dilarikan ke rumah sakit, yang dikarenakan ia melindungi Erika yang akan tertimpa reruntuhan. Lalu Karen pun memberitahu Doi bahwa tubuhnya lebih penting dari apapun. Doi yang berpikir bahwa di dunia hanya ada dirinya sebagai laki-laki pun terkejut setelah mendengar perkataan Karen bahwa ada 5 laki-laki lain termasuk dirinya, yang membuat Doi teringat akan pembulian kepada dirinya di masa lalu. Karen pun akan mengajak Doi ke Tokyo setelah melihat kondisi di kota Keimon sudah sangat berbahaya. Ia juga akan melakukan apapun demi mengamankan Doi, di mana ia bercita-cita menjadi ketua organisasi wanita cabang pusat.
Doi yang mendengar cita-cita Karen pun akan membantunya sampai menjadi ketua organisasi wanita cabang pusat. Lalu kita diperlihatkan di mana teman Elisa yang melaporkan bahwa ia telah gagal menculik Doi. Dan ia juga akan pergi ke kota Kemon setelah aksinya diketahui oleh mereka. Elisa dan pasukannya yang telah berhasil menculik nomor 4 pun akan membuat ritual untuk membangunkannya. Lalu tak lama berselang Elisa muncul di televisi, di mana ia berhasil meretas saluran televisi tersebut dan mengatakan kepada seluruh dunia bahwa mereka bukanlah teroris. Mereka adalah kelompok yang ingin membebaskan dunia dari tangan organisasi wanita yang dinamai Izanami. Reito yang melihat kalung yang ia berikan kepada Elisa pun sangat yakin bahwa itu adalah Elisa. Lalu Elisa menjelaskan bahwa organisasi wanita telah membohongi mereka semua, di mana ia membuktikan dengan keberadaan laki-laki selain Reito yang bisa hidup dengan kekebalan virus MK. Organisasi wanita telah menutup-nutupi keberadaan laki-laki selain Reito. Lalu Elisa juga memberikan bukti bahwa organisasi wanita lah yang membuat virus MK, di mana serpihan satelit yang telah dibuang terdapat membawa virus MK dalam skala besar. Dan dalang dari semua ini adalah orang yang menjadi petinggi di organisasi wanita yang sekarang, di mana para petinggi di organisasi wanita menginginkan semua laki-laki di dunia mati dan ingin menciptakan dunia yang hanya berisi wanita. Di Amerika, organisasi wanita telah merencanakan untuk memproduksi bayi yang berkelamin wanita dan menyingkirkan bayi yang berkelamin laki-laki. Pasukan Izanami dan para laki-laki yang tersisa pun akan terus melawan pembodohan yang dibuat organisasi wanita dan menyuruh semua wanita untuk menjaga laki-laki yang masih dalam pembukuan di sekitar lokasi mereka, yang dikarenakan dunia tanpa laki-laki sangatlah tidak stabil. Ia pun menyuarakan semangat kepada wanita di seluruh dunia. Setelah melihat itu, Reito pun berniat untuk menemui Elisa. Lalu Akane mengajak mereka untuk kabur dari sana, di mana saat ingin membahasnya di kamar, Sui menyadari ada seseorang di dalam. Dan saat dibuka ternyata orang itu adalah Karen dan Doi. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.